ya udahlah, orang mau ngatain gue kayak apapun, ya asal selama timnya percaya sama gue, selama gue dikasih kesempatan sama TV gue, ya gue lanjutin. Selama itu juga mendatangkan keuntungan buat gue gitu. Jadi sebenarnya yang mengubah mindset lu itu adalah kebutuhan mencari nafkah ya? Wah, itu benernya. Selamat datang di Tackle Bebas. Sesuai nama dong. Tackle harus gini dong kakinya. Oh iya. Ini yang kita butuhin nih. Masukannya langsung di pas in frame. Tadi ada tuh, in frame ada tadi. Kita mah bisa. Salah. Puzzle kita yang hilang nih. Oh, halan di situ. Karena ini kita kan bilang di awal ya, Pip, sebenarnya kan di awal nih channel ya. Wih, ngeri. Tackle bebas. Flashback nih. Karena kita bebas menekel isu apapun. Nah, nggak selalu bola lah. betul. Apalagi sekarang kita udah kedatangan Panji. Ini kalau orang yang pernah ngelihat bola, itu udah pasti tahu Panji. Ya kan baru lahir brojol ada bola, tahu Panji. Pele kalah Pele itu. Suka naklukin ular. Bukan, itu Panji Penakluk, petualang Di New York. Apalagi Waksono. Tapi lu suka gitu nggak sih? Suka Banyak Banyak kayak gitu. Tapi orang ada yang salah. pernah ngomongin lo yang loncat tidak? Panji jumping. Banji. Kurang nih udah enak-enak tuh. Nih, kita sekarang nih sebenarnya playlist baru. Namanya Ruang Ganti. Udah fix nih Ruang Ganti. Udah fix Bisa aja. ngintip nggak kita? Hah? Bisa ngintip nggak? Bisa. Bintitan tapi. Berarti Leto soundtracknya. Ruang Rindu. Anjing. Pas. Lagi flow-nya lebih nyantai. Nggak harus bola, hidup nggak cuma bola. Nggak cuma sepak bola, tapi pasti ada sisi yang diambil dari kehidupan sosok bintang tamu kali ini. Hari ini kita akan mengupas sisi religinya Mas Panji. Iya. Nanti ketahuan. Sama lebih Katanya ke- hijrah katanya kan. Bukan. Lah gue buta huruf lah. sama ini kan ilmu parenting. Karena Gua dia jago nih. sosok yang udah duluan kan. Di antara kita bertiga. Nikah udah duluan. Duluan sengsara. Itu belum tahu tuh. Belum sabar tahan. Nggak, tapi emang ada filosofi nama Ruang Ganti emang. Ya, Maksudnya, ruang ganti kan itu locker room. biasanya tuh locker room kita berada tempat sebelum marah-marah. Enggak juga. Kelihatan Motivasi, dalamnya. ya. Kan kalau di lapangan cuma kelihatan yang dikemas. Kalau yang dalam ruang ganti kelihatan lo aslinya kayak gimana, introvert, main handphone, ngedumel, marah-marah, berantem di ruang ganti. Jadi kelihatan dalamnya. Ntar yang ngejelasin filosofi kenapa tamu? Tapi bagus. Maksud gua. Ini kita jadi dapet. Oh iya. Bener juga ya. Kita dikit Ilvi. Kita dikit Ilvi. Gitu kan. Kita lihat STY kan wibawanya gimana ketika di lapangan, itu kan yang kelihatan. Lu nggak tahu dia pas dalam ngerokok Samsu. Posisi aslinya seseorang. Kita Itulah bakal filosofi Ruang Ganti. Betul. Terima kasih dari Panji. Ntar tamu lain kita tanya deh filosofi. Terus kan bintang tamu Beda harus terus punya dong. diri sendiri. Beda terus. Terus kan di ruang ganti itu kan ngobrolin semua hal gitu Iya, yang nggak iya. mungkin diobrolin pas di lapangan. Benar. Atau ada sebenarnya kita pengen nanya deh sama dia tapi kapan ya? Iya, di ruang ganti aja deh. Iya. Ini sebenarnya kita kan nggak tahu tayangnya kapan nih. Iya. Iya kan persisnya ini. Tapi ya maksud gua ya setelah kemarin pas ada Panji episode kita meledak. Wah. Ya atau kalau lagi males bikin tappingan, ini dimasukin aja gitu. Atau kalau dua kawan saya lagi ada kerjaan. Ya itu. Iya kan, Munculin jadi- aja biar nyetok kan. Iya, biar dia banking lah gitu. Tapi lu pernah ini nggak sih maksudnya orang salah mikir maksudnya Panji yang salah alamat gitu lah kan Panji ada nama-nama sebelum lu kan. Nggak ada sih, lebih ke bercandaan orang doang biasanya. Akhirnya kalau di Instagram tuh suka di-tag semua. Nih kumpulin semua Panji gitu kan. Panji Pragiwaksono, Panji Petualang, sama satu lagi ada Panji Milenium. bukan anjing, Panji yang ini artis, Panji Saputra. Artis FTV. Kalau lihat followersnya 300.000 berapa gitu lah, lebih terkenal dia gitu kan. Jadi di antara panji-panji yang lain. Gue yang paling gak terkenal. Ya emang gue gak butuh terkenal sebenarnya. Gue cuma butuh duitnya doang. Buat bapak-bapak 36 tahun kayak gue cuma butuh KPR lunas, anak-anak sekolah, semuanya tidur nyenyak. Itu aja yang penting. Itu sih. Kita menuju ke sana nih kita nih. Iya. Kita mesti belajar. Sebenarnya nih. mepet sebenarnya. Wih, how to be. How to be a dad. Bukan sebagai sportcaster ya, tapi how to be a dad. Emang lu ngerasa kenapa lu nggak pantas ditiru sebagai sportcaster? Karena gue nggak pernah merasa gue sebagai sportcaster ya, karena maksud gue
gue pengen jadi sportcaster, tapi gue bukan kayak all round kayak Jerry gini ya. Maksudnya ketika gue mencoba di volley, terus pernah nyoba pencak silat. Lu pernah volley ya? Pernah. Volley sebenarnya gue suka, karena kan gue dulu emang zaman Atlet-atletnya. enggak zaman gue lip. Maksudnya Iya. Randy Mamila. Ya, Yola Yuliana. Megawati. Megawati teman kita kan bagus itu. Terus ada Aprilia Sheila. Manganang gitu kan yang akhirnya jadi Tahu. jadi Abri kan. tiba-tiba. Yola gua taunya Yola Yola. Yuliana. Yuliana. Nah itu gue nggak begitu menikmatinya karena ya itu ternyata gue makin tua nggak makin all round sportcaster, pengennya cuma fokus di satu aja. Karena kayaknya makin tua gue malah makin pusing untuk mempelajari semuanya gitu. Kalau dulu kan gue jurnalis juga, waktu di net kan gue sempat jadi nge-VJ juga, ngambil gambar juga. Jadi gue wawancara bisa, kameramen juga bisa. Nah gue dari situ mulai suka liputan volley dari situ juga. Jadi ada karena lu bisa semua, ada banyak orang dipecat nih orang lu. Enggak gitu juga. Biar lebih kompak satu orang aja deh ini gitu. Ini bisa semua. Maksudnya gitu di tuh. pers perusahaan. Enggak, justru itu yang membuat perusahaan senang, orang-orang yang bisa diefisiensi seperti ini. bisa. Makanya nge-host juga akhirnya kayak gitu zaman dulu. Dia kayak alasan Dita di sini juga ya, selain temen kan. Ya, efisiensi. Admin bisa semua. sedang jago. Edit bisa. Yang pasti nggak ada kerjaan aja. Jadi waktunya luang gitu. Tapi lu nggak mau dibilang sebagai sportcaster, apakah apa ya? Ini sportcaster tuh terlalu berat gitu. Sekarang sih mau kalau brand yang nyebut ya. Oh. Panji sportcaster, oke saya gitu. Top of mind pengennya. Untuk nggak top of mind juga, maksudnya selama itu mendatangkan cuan ya nggak masalah. Tapi gue nggak pernah bilang gue sportcaster gitu. Makanya lo kalau lihat di Instagram gue atau di mana gue nggak pernah nulis Panji sportcaster gitu, nggak pernah. Dalang lu ya, dalang kalau. Baru di Twitter gue akhirnya belakangan semenjak gue resign as a freelancer, baru gue nulis di Twitter X ini sportcaster gitu-gitu. Itu Jadi cuma kayak LinkedIn buat Di bahan. apa di LinkedIn? Di link udah nggak gue perbaruin lagi. Terakhir kan Markom kan, manajer Markom. Udah habis itu udah nggak pernah nulis apa-apa lagi. Tapi Jadi jadi kalau orang mau tahu lu, orang apa? Lu dikenal sebagai apa? ya, Lu lu pengen pengennya. dikenangnya sebagai apa? Panji maksudnya? Suryono warga yang baik saja gitu. Bapak yang Friendly baik. neighborhood lah, kalau kata Spider-Man friendly neighborhood. Gitu, tetangga yang Tapi baik. kalau karir, maksudnya lu nggak ada yang sebenarnya lu pengen gitu. Nah itu Maksud gua. jeleknya gua kalau kata Valen Jebret ya atau kata coach dulu, gua nggak, antara gua orangnya pesimistik atau gua nggak punya ambisi, gua terlalu sering merendahkan diri gua sendiri, Jer. Jadi Underestimate ya. iya, gua nggak pernah punya ambisi untuk menjadi top of mind. Gua nggak pernah pengen jadi nomor satu. Gua nggak pengen gua harus yang paling mahal, gua harus yang paling bagus, enggak. Jadi kalau ada orang yang paling bagus, gua pasti akan menyingkir dengan sendirinya. Jadi lu menghindari konflik. Menghindari sesuatu yang menjadi sasaran banyak orang. Justru gue nggak suka di under the spotlight, tuh nggak suka. Karena being under the spotlight, resiko dan tanggung jawab lo akan lebih besar. Kemudian Kalau di ini ada spotlight. ya under disorot spotlight, banget begitu lo punya kesalahan pun juga lebih besar dihajarnya sama badainya kan. Langsung quotesmu. Makin lo tinggi kan setinggi apa pohon, makin tinggi pohon makin besar juga kan dia Ilmu itu, padi kakak. Namanya lah bangku. Nah, gue nggak pernah suka untuk menjadi di top of mind. Jadi kalau gue bisa jadi orang nomor 2-nya atau cuman di bawah bayang-bayang ini yang circle-circle yang besar, udah cukup buat gue. Dapetin potongan kuenya udah cukup. Gitu. Tapi maksudnya dalam hidup lu nggak pernah ada pengen jadi apa? Gue pengen ngejar ini, ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Waktu Dulu kecil waktu ya, kecil, waktu kecil. waktu kecil cuman pengen jadi pemain bola profesional. Tadinya. sama Pengen, ya. Biasa tapi kita kan lu sempat ikutan Ada SSB Pelita Jaya di Lebak Bulus dulu kan. Tapi Bagus. Dulu gua cedera? sering lihat. Enggak, dulu tuh gua apa ya alasannya, karena Orang kayaknya tua nggak boleh. orang tua gua ngelihat pemain bola itu adalah sesuatu yang nggak prospektif kan, dan memang zaman dulu kan memang belum, sekarang pun juga banyak yang gaji belum dibayar juga kan, dan tapi gua mungkin blessing in disguise-nya gua baru mengetahui di gua dewasa ini kaki rata itu ternyata nggak boleh jadi atlet. Oh, Jadi kaki lu rata? polisi, ABRI, atlet nggak boleh, kecuali dari kecil udah diketahuin lu terapi dibentuk paksa. Gimana sih kaki rata? Kaki bebek. Oh gua. Yang flat foot. Nah, flat foot tuh nggak bisa jadi atlet, jadi polisi, jadi ABRI tuh Nah, nggak itu bisa. alasan Suwita Patang gak mainin lu di Persipan, Pin. Kapan dia ngeliat telapak kaki gua? Karena kelihatan dia gampang capek, Dia bisa ngeliat. gampang cedera, itu yang membuat jadi kaki flat foot nggak bisa. Maksudnya kan Makanya si Bilsa ya kalau nggak salah, yang lihat Iya. kakinya siapa, Pochettino. Pochettino. Ya kan, pas Benar, lagi benar. tiduran udah Pochettino, tahu iya. nih, gue mau pemain dia. Iya. Bisa aja Kayak Suwita gitu Patang ngeliat kelihatan. kaki lu. biasanya yang pelari-pelari tuh ada ininya tinggi nih, cekungan di sininya, pelari-pelari. Nah, kalau yang kaki rata tuh jadi maling nggak bisa. Karena nggak bisa begitu lari, lo capek. enggak, begitu lo jadi maling,
kalau masih apa misalkan nyeker nempel krit gitu. Enggak, siapa yang mau jadi maling tuh siapa? Bisa aja. Kalau itu Masalahnya gue lagi mau ngendap-ngendap dulu waktu gue remaja, mau ngendap-ngendap keluar rumah gitu. Kedengeran. Ada bunyi cetek gitu. masa klep gitu. Klep gitu nempel semuanya. Terus kayak gue pernah nginjak apa dulu Walking on Fire kan yang outbound gitu kan ada tuh. Outbound kagak, itu mah juggling bola. Kalau outbound kan suka ada yang jalan di atas bara api tuh. Teman-teman gue biasa disugesin, kamu percaya, teriak, itu takbir kan. Takbir gitu kan. Ya mirip-mirip gitulah, cuman gue pikir dikasih ilmu. Gue pada lewat-lewat semua, anjing beneran nih. Pas gue, anjing sakit banget. Jadi pas di saat orang-orang pada sujud sambil doa-doa gue teriak-teriak, anjing sakit, bangsat. Karena kaki gue flat foot, jadi baranya nempel-nempel semua di kaki gue dan berbekas gitu. Oh jadi Tapi karena itu bukan bentuk bisa anatomi dilatih itu. ya? Emang ada Dari beberapa kecil, orang? dari kecil bisa. Nah kan gue nggak tahu dari kecil ternyata kaki gue flat foot. Rata gitu ya berarti? Rata banget. Jadi itu bikin pertumbuhan lo, dengkul lo akan jadi rapuh ketika lo nggak diterapi dari Jadi kecil. kalau kaki rata apa profesi yang baik Mas? Ya nggak cocok kerja di air lah katanya. Ya Tapi jadi kalau duduk di kaki meja. rata cepet capek kayak Busquets kaki rata tuh. Pedri kaki rata. Seri Nah, itu Roberto. bisa, itu gue juga kayaknya kaki rata juga. Cuma gue ngeliat Tiba-tiba alasan lu. bener. Karena gue kalau Gampang lari capek lu apa- kalau suruh mikir. Enggak bener itu. Itu mah karena lo ngerokok, Pip. Enggak. Nah akhirnya gue ngeliat teman-teman gue yang larinya jinjit gitu. Emang ternyata benar kayak ada penelitian gimana larinya cara biar cepat gitu Iya, kan. itu ya. Emang ada harus pakai tumit Tekniknya. depan lari kayak gitu Iya. bisa dilatih sebenarnya. Tapi kaki rata emang nggak bisa kalau masuk polisi pasti udah nggak boleh itu. Itu udah kayak dicek telapak gitu? batasannya iya. Itu beneran dia gampang capek, gampang cedera, emang nggak cocok buat kegiatan yang kayak gitu. Nah kalau lapangan. Polantas kan nggak lari-lari. Ya kan ngejar, ini kalau ditilang kabur, Ya, dikejar. tapi kan nginjek itu apa trotoar. Oh iya. Oh jadi lu cuma pas kecil cuma pengen jadi pemain bola. Maksud gua kayak kan ada orang yang, maksudnya gua jujur ya, kalau gua tuh emang pengen kayak kerja kayak sekarang dari Iya, kecil. iya. Jadi ya gua ngejar Oh mimpi emang udah itulah. ngejar. Sadar Kalau diri gua dia pengen lebih ke dari sadar dulu. diri. itu- Cuma dulu tuh gue nggak tahu caranya gimana kan, Iya. sampai akhirnya ya udah misalnya radio dulu atau apa atau kenal orang network di Apnon, Nah, jadi ke situ. Nah maksud gue kalau lu Itu gue baru bergeser waktu mulai mau teenager kali ya, remaja SMA, SMP mau ke SMA, gue mulai nonton. Ya itu dulu kan era-era gue kayak Planet Football, Centro Campo Liga Italia. Tapi gue bukan pengen menjadi orang depan layar, menjadi tim produksinya udah seneng buat gue. Impian gue pengen deh suatu saat ada tim produksinya ini. Udah bikinin berita, nih kayak gue bisa nih bikin berita kayak gini nih yang ditayangin untuk bikin narasinya, yang pakai lagu-lagu Linkin Park zaman dulu kan. yang football kan. Nah gue impian gue cuma itu doang. di balik layar Di justru. balik layar justru. Nggak pernah gue terpikir untuk menjadi host sama sekali, sumpah demi Allah. Jadi kalau orang banyak bilang ada sumpah. Nggak, jadi Kita nggak ada serius yang banget berpengen nih. sih, Nggak, bener. maksudnya serius banget. orang kan pasti banyak yang melihat famous itu ada sebagai sesuatu yang nggak mungkin Iya, orang iya. nggak pengen kan. Iya. Nah, gue nggak pengen sebenarnya karena gue dari awal jadi host itu muncul di layar itu gara-gara Yusuf Kurniawan. UK nggak datang. Waktu net ya? Di net Di ya? net, Acara jadwal apa siarannya itu? ESPN, ESPN FC. Jadwal siarannya dia salah jadwal, masih di Depok. Sementara udah mau setengah jam lagi udah tayang kan. Itu UK apa Afif ya itu? Sama ya? Jangan petambur dah. 2 jam udah datang. Bukan telatnya 2 jam. Oh telatnya sama. Tapi Yuka juga suka telat juga. Nah itu akhirnya Dan tadinya lu produser kan itu? produser. akhirnya masuk Jadi gue yang bikin rundownnya, gue yang risetin skripnya. itu lu udah happy, maksudnya lu bahagia, lu nggak Udah pernah happy di situ, gue kepikiran, udah "Oh, happy. gua mau nyoba." Dan gue itu bisa mempairing orang-orang di ESPN satu mungkin menurut gue ya masterpiece gue ya ESPN FC. Gue Iya. bisa pairing banyak orang termasuk mempertemukan coach, Pange dan ya. coach pertama kali Iya, itu di situ betul. kan. Akhirnya gue jadiin rival berlanjut di tempat lain. Valen, ya kan? Terus juga Edwin sama si siapa sama buka itu Smackdown, gitu kan. Dalu. Edwin sama si coach juga Oh, sempat coach, ribut. Ya akhirnya pairing-pairing ini menurut gue anjing chemistry ini seru banget. Nah akhirnya kan UK telat, gue gantiin, itu juga gantiinnya gue udah nolak-nolak, cuman lo tau lah kalau bos gue kan bagian lu galak banget kan. Udah lu, gue ditarik, kumisan gue dicukur, paksa nggak pakai foam, dicukur, bersih ya? dibedakin, udah. Karena menurut gue reasonable-nya adalah karena gue tahu materinya, Iya, iya. apa yang gue tulis, apa yang gue risetin, bahkan kadang gue merasa gue lebih tahu dari yang datang sebagai talentnya, karena talentnya banyak yang kadang-kadang datang nggak belajar kan, cuman modal Pengetahuan dia. pengetahuan by experience saja. Seperti misalnya? Ya, nggak Ya, adalah ya pokoknya ya. Ada pokoknya. Berarti lu pertama kali di TV itu? itu pertama kali gue di TV. Pertama kali di depan layar. Pertama kali jadi host ya. Iya, Kalau dulu terjebak hitungannya dong. terjebak dan gue sempet nggak kayak susah tidur nontonin liatin Twitter kan.
gimana responsnya. Ada yang ngata-ngatain, ada yang Itu masih ramai ya, di situ tuh. ada yang bilang suaranya kayak radio keras-keras kan suara gue emang jelek kan, kayak belebek-belebek gitu kan, kayak artikulasinya jelek. Nah, gue merasa dari situ kan gue nggak pengen menjadi orang depan layar karena gue Tuh kan lu gitu nggak sih? Tuh kan. Iya, tuh kan. Ketika gitu gue kan. muncul orang nyerang gue. Dan gak lama dari situ, gue pernah di casting sama salah satu manajer casting, manajer talentnya. Iya. Jadi lagi nyari news anchor kan, dicari banyak segala macam. Dan dulu kan ketat banget karena yang dari manajer itu akan diseleksi langsung oleh Wisnutama kan. Iya. Nah, gue belum sampai ke Wisnutama, baru ngomong semenit udah diberhentiin sama si manajer talentnya. Padahal tadinya gue gak ikut casting, Jer. Gue ngebantuin produser lagi muter prompter tuh. Muter prompter terus dia ngeliat, loh ini belum ada yang bagus nih. Kamu kayaknya bagus, coba dong, coba. Gitu, gue nggak mau dipaksa sama bos gue. Kalau enggak nanti lo nggak gue kasih nilai bagus loh, kayak gitu kan. Di make upin lah gue, pakai baju news anchor, news anchor dan lain-lain. Baru ngomong dua patah kata kayaknya udah langsung dibilang, udah oke, terima kasih. Hah? Oh udah. Iya, kamu kayak orang lagi benang nggak bisa napas gitu. Oh. Nah dari situ gue merasa makin insecure. Gue gue bukan di sini dunianya. Jadi jangan paksa Kirain tuh gue. dapat gitu kerjaan gitu ya. Malah. Dan gue pernah inget juga dulu salah satu, gue nggak ngejelekin orang ya, cuman ini menjadi pukulan besar di masa awal gue mau merintis karir di dunia layar broadcast. Marissa Anita, tahu kan pasti kan? Tahu. Yang sekarang udah jadi aktris. Iya. Jadi lagi live report gitu, latihan live report buat mudik kan. Gue baru ngomong opening gitu, dia gitu kan, buat diketawain, kayak ya merasa hancur banget nih gitu kan. Dari situ gue merasa, oh ya emang gue emang gak cocok di depan layar. Tapi lu yakin itu ketawain lu? Tahu orang-orang man to man, face to face penilaian, jadi bukan dalam forum gitu, tapi face to face penilaian gitu. Jadi menurut gue, oh ya udah, berarti emang gue bukan dunia di sini. Nah dari situlah akhirnya gue nggak merasa itu dunia gue, sampai akhirnya Mbak Gie yang emang maksa gue terus kan. Udah lu muncul karena lu yang paling ngerti segala macam di sini dan lain-lain. Akhirnya udah keterusan dari situ, dan akhirnya kan di saat itu gue mulai sebagai grown up man kan, mau nggak mau gue butuh penghasilan yang juga lebih, terus kenal duit lebih. Wah lumayan juga nih uangnya. Jadi gue pada akhirnya dalam tahap ya udahlah, orang mau ngatain gue kayak apapun ya asal selama timnya percaya sama gue, selama gue dikasih kesempatan sama TV gue, ya gue lanjutin. Selama itu juga mendatangkan keuntungan buat gue gitu. Jadi sebenarnya yang mengubah mindset lu itu adalah kebutuhan mencari nafkah ya? Wah itu benernya semenjak menikah tahun 2000 itu realistis. Iya makanya maksud gue wajar, mungkin kita semua juga relate gitu loh. Bener. Sebenarnya itu udah hampir mau dilakukan sama ini. Ini kenapa sama lu. Cuman dia tuh pengen yang apa? Kalau emang lu caranya adalah kita kan pengen banget ide naik juga. Iya. Nah, itu dia pertama pertanyaannya, gimana caranya kita mengamini atau menyadari kalau kita ini konseptor atau eksekutor. Kayak gitu. Kayak gitunya di mana itu proses transisinya bisa mengamini hal itunya tuh. Itu based on moment sih, nggak bisa diperkirakan, Viv. Tapi selama lu merasa berada di circle yang tepat, ketika lu merasa lu punya chance di sana, ya go ahead, lo maju gitu. Tapi kalau memang ada kesempatannya lo maju. Jangan lo mundur. Justru gue ketika chance itu ada, mungkin gue nolak, tapi gue lakuin kan, walaupun dipaksa. Nah dari situ gue mulai merasa, ya udah deh, why not, go ahead aja gitu. Terlepas dari pada akhirnya gue dibilang, oke Nji, kamu lo ternyata jelek, lo nggak akan siaran lagi. Ya, that's fine by me, karena gue nggak pernah punya ekspektasi menjadi yang terbaik gitu. Nothing tulus buat gue. Mediocre lah pemikiran gue. Makanya Dita sekarang mulai konten. Tolong follow siapa Stefanus Apridita. Karena ada apa di sana emang isinya? Ada banyak lah nanti kejutan-kejutan. Kayaknya masih agak ragu mau konsisten apa enggak. Benar itu makanya. Aduh konsisten. Kejutannya bukannya kontennya apa, tapi kok udah nggak ngepost. Udah 3 bulan nggak ada apa-apa nih, gua udah follow gitu. Ini punchline acara ini adalah untuk memfollow ini Instagram atau TikToknya Dita. Dita. Aduh. Tapi berarti lo udah suka bola dari kecil? Ya, enggak, justru gue dulu waktu TK besar menuju kelas 1 kelas 2 tuh gue anak sukanya basket. Jordan banget. Jordan banget gue, zaman Jordan. Suka atau main? Dua-duanya, cuman gue lebih suka nontonnya karena main dulu gue merasa nggak bakat sama sekali kan. Lagi pula masih kelas 1 juga. Itu Jordan udah di akhir-akhir. Adam Chicago jilid 2. Iya, jilid 2. Adam Jordan. Oh gitu. iya. Itu kan kamu cintaku. Jadon. Dia mau Sancho atau boleh nggak? Sancho boleh ya. Pickford. Bisa. Iya. Terus. Ya dari situ gue punya kakek dulu
penyuka Cantona kan. Jadi nggak. MU. Dan waktu itu kan akses kita nonton basket nggak begitu banyak di Indonesia kan. Iya. Akhirnya gue mulai lost sedikit tuh sama basket semenjak si Jordan tuh udah pensiun pindah ke Wizards kan. Iya, Wizards benar, kan. Washington. Nah, Dia gue kan udah sempet golf dulu. iya sempet golf dulu. baseball Itu gue udah nggak semenarik Sama itu Bugs lagi Bunny menurut dulu. gue. Space Jam. Space Jam. Nah, habis itu udah eranya pindah ke siapa? Dari Jordan tuh era siapa? Belum ke eranya Kobe kan, sebelum Kobe. Shaq dulu, Shaq Shaq udah mulai. dan lain-lain. Nah, itu gue udah mulai lost di situ. Nah, akhirnya gue nonton Cantona dengan kerahnya dinaikin, terus Oh, itu udah di MU ya? udah Oh, jadi 9 lu suka MU karena Cantona? Cantona awalnya justru. Karena ada Gara-gara orang kerah kerahnya naik. dinaikin. Iya, dan caranya kan Totti dia karena naik dulu. tapi kan dulu belum. Serie A Serie A-nya kan masih Oh, tahun Serie A. baru tahun 2000 si Totti kan baru tahun berapa munculnya? 2000-an lah. Akhir 90-an kan. Nah, kan Cantona duluan tuh. Makanya gue ngeliat nih orang gayanya beda sendiri, kalau ngegolin juga mukanya sengak. Ya jadi gue ngeliat ini kayak enak banget ditonton dan MU-nya lagi bagus waktu itu kan, lagi mulai 96 berarti ya? 97 juga lagi mulai naik. Wah, MU-nya keren, muda-muda semua, Beckham, Neville yang 92 kelas itu Ancelotti kan. gitu ya. Udah nggak ada gue, Poborski dulu masih ada. Sama Jasper Blomqvist kan waktu itu. Nah, itu gue melihat Irwin ya? mulai suka MU dan sampai akhirnya eranya Ancelskis. Tadi Dulu udah sebelumnya. sebut. Udah. sampai Beckham lah akhirnya. Nah, dari Beckham gue mulai ngikutin. Nah, dari situ gue mulai suka sama Inter juga. Nah, karena pernah ketemu Inter di Liga Champions kan. Oh, 98. 97 98. Iya, yang Ronaldo kan. iya, Karena itu iya. juga maksudnya yang R9. orang nanya, karena kan gini, ada orang yang ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya, Cuma iya. ada orang yang merasa Nggak mungkin. setiap liga ya gue Iya. ada jagoannya. Iya, iya, Tapi iya. ada juga orang yang Karbitan nggak gitu. bisa dong. Aja, Lu harus satu aja. satu. Iya, iya. Kok lu curang lah dua bisa dibilang gitu. Nah lu Nah, ini gue alasan utamanya sih karena lucu, karena game ya. Lu kan gue main WE kan. WE kan dulu negara doang. Tapi W4. lupa gue negara Yang doang. empat, ya, Dan empat. itu kan sempat ada Master League-nya. Iya. Nah, Master League itu baru ada beberapa klub dan orangnya tuh nggak lengkap, Jer. Nah, dulu gue main sama kakak gue, sama sepupu gue, sama om gue. Castoro gitu sih. Iya, iya, iya. Castoro, Jimenez, Espina. Iya, iya. Miranda. Nah, kan Miranda. yang pemain-pemain yang ada di klub itu kan yang bisa kita beli cuman yang ada di negara doang kan. Oh, yang ada Misalnya license. pemain pemain aneh lah gitu kan. Nah, kakak gua, sepupu gua sama om gua tuh udah milih-milihin semua. Juve dipilih, Parma, Lazio, Milan dipilih semua. Inter disisain. Gua nggak tahu kenapa Inter disisain. Akhirnya gua dapet Inter, tapi tainya dulu gua pakai Inter nggak boleh pakai Ronaldo. Jadi kita punya rules ketika pemainnya cedera nggak boleh dipakai di saat kita main. Jadi gua nggak pernah pakai Ronaldo selama pakai Inter tuh. Zamorano berarti. Nah, Zamorano Baggio sama Vieri beli abis itu kan 98-99 kan. Nah, dari situ lah gue mulai ngikutin Inter terus-terusan. Makanya kalau orang bilang gue karbitan Inter, Enggak juga. itu nggak pernah juara dari tahun 97 sampai 2004 kan, dari Calciopoli itu Iya. kan. Jadi kalau bilang karbitan, gue nggak dukung Inter karena dia juara, karena itu, karena based on game. Dan emang dulu ngeliat banyak kayak Baggio, Ronaldo, ya gue jadi suka aja ngikutinnya. Dan pas ketemu MU, seru tuh. Djorkaeff ya waktu Djorkaeff, Bergo, bukan, Taribo West, Iya, Diego Taribo Simeone. West. Ketemu MU kapan? Diego Simeone. Yang 97-98. Oh, 1998. Itu gue makin mantep, wah nih dua tim keren nih, nggak salah gue suka dua-duanya gitu. Akhirnya suka MU sama Inter, sama Persija juga sebenarnya. Cuman gue nggak mau terlalu nunjukin gue suka sama Persija ya karena lokal ya begitulah. Karena gue nggak bisa begitu ngikutin Liga Indonesia. Karena kontrak pemain kan cuma setahun ya dulu ya. Iya, iya. Jadi Pindah ya. ketika kita baru suka Icon satu, udah cabut lagi ya. Udah akhirnya gue jadi males nontonin Liga Indonesia untuk season by season gitu. Tapi sebenarnya Persija lu, di Jack lu sebenarnya. Persija kan Kalau lu orang Jakarta, orang born and raised Jakarta. Iya, born and Sampai raised sekarang Jakarta. nonton masih Persija. Sekarang udah nggak, yang sekarang nih eranya Dol udah nggak suka gue karena udah banyak pemain muda yang secara permainan gue nggak begitu nikmatin lagi. Nggak ada pemain bintangnya yang bikin gue. Ya kan sekarang di peringkat berapa? Ini gue nanya doang. Nggak konsisten, nggak Kenapa? konsisten. Oh, Sama kenapa ada bagus? isu katanya gaji dan lain-lain, gue jadinya jadi Agak ilfil agak ya. males nontonnya gitu. Apa ini nggak ada kuenya di Indonesia bahas? Ada. Ada lah. Padahal Justru ceruknya banyak. ada justru. Kan berbahaya Bung sempet. Binder, Ropan kan bahasa Indonesia Oh, iya. bagus Gede-gede kan. terus tuh. Tapi kan itu nggak nyaman lah bahasnya ketika lo salah bahas dikit. Oh iya. Disamperin ke rumah, kita belum sedewasa itulah penonton-penonton kita. Gitu, males gue mentalnya. Tapi kalau mental. penonton kita belum sedewasa itu, lu ngelihat industri sepak bola Waduh, di Indonesia. Bridgingnya bagus banget. Industri sepak bola Di dengan media-media. jurnalis-jurnalisnya, media-medianya, konten kreatornya. Ya menjanjikan sekali ya kalau Nah, ini. ya kan banyak banget konten kreator sekarang, bahkan Instagram yang anonim Iya. bikin bahasan Liga Indonesia, cuman ngambil sana sini bisa tinggi juga engagement dan lain-lain. Jadi memang
secara industri pun juga kita lihat sekarang aparel kayak Mil sekarang udah bisa bikin keren gitu dan secara bajunya bisa dinikmati, kontennya pun juga dijual secara macam. Sekarang udah ganti ke Erigo, bahkan pemain-pemainnya sekarang udah pada bikin konten semua. Mark Locke punya YouTube, Hamka Hamzah punya YouTube. Jadi secara industri pun udah entertaining lah. Cuman emang secara kualitas menurut gua masih jauh dari permainannya ya. Cuman kalau game-game big match masih suka gue nontonnya. Tapi kalau yang udah permainan membosankan, gue udah nggak terlalu menarik buat ditonton. Kalau medianya sendiri gitu, ini terlepas dari live commentary atau misalnya pertandingan live gitu. Tapi kalau media sepak bola ekosistemnya apakah udah bagus gitu? Kayak adanya offside duo, terus juga tackle bebas, DPI gitu-gitu. Banyak kan sekarang opsinya, bahkan ada kayak Garuda Revolution bikin di Instagram punya ini masanya kuat banget. Terus juga makanan kita tuh untuk di nggak cuma timnas tapi liga lokal tuh udah bisa menghidupi banyak orang gitu kayaknya. Konten kreator, YouTuber, terus sportcaster. Sekarang banyak banget Liga 2 pun juga ditayangin kan. Sampai Labib Sadat bisa siaran kan akhirnya di Liga 2 itu kan. Akhirnya kuenya banyak banget sekarang. Sampai YouTube juga banyak sekarang kan. Dan karena kuenya banyak terus pemainnya juga jadi banyak gitu. Nah, lo mazhab yang mana nih? Pandit yang memang lahir dari dia latar belakang jurnalisme panjang gitu atau memang kayak Afif juga bisa dibilang pandit gitu. Itu gimana? Karena sekarang kan era apa ya? Orang tuh bisa gini maksud gua, orang tuh bisa melabeli. Mungkin pandit ya kan, content creator atau segala macam gitu kan. Maksudnya semakin bebas berekspresi, semakin bebas beropini gitu. Dan bahkan bisa dibilang nih, memang ada akun-akun juga yang tadi lu bilang unanimous gitu terus lebih didengar dibanding yang misalnya punya kredibilitas. Iya, jurnalis panjang gitu kan. Maksudnya udah atau mantan pemain. Iya, gitu-gitu maksud gua. Ya itu mungkin ironis ya, cuman kan memang di Indonesia nggak banyak gitu yang punya kelengkapan kayak di luar negeri. Misal let's say jurnalis gitu mungkin dia kuat dengan data, tapi ternyata secara delivery dia membosankan template dan lain-lain. Oh, nggak entertain ya kalau entertain. Kan sekarang kita dalam dunia yang udah ada sisi entertainmentnya, showbiz kan. Terus juga pemain bola. Coba sebut siapa main bola bisa ngomong yang di depan layar bagus gitu. Nggak banyak. Mungkin yang kebanyakan yang suka jadi kapten timnas kayak BP, Ponario, Boas juga lumayan. Terus siapa lagi? Imran Naumaruri pun juga dulu waktu di ESPN butuh waktu untuk sempat bisa struggling juga untuk settle, diajarin sama Jason Daisy dari ESPN dan lain-lain. Jadi nggak banyak yang bisa mendeliver secara entertaining. Padahal mereka harusnya punya experience yang nggak dipunyain pandit-pandit. Iya, betul. Gue mau nyebut pandit-pandit inilah, pandit-pandit layar kaca, pandit-pandit timeline, medsos dan lain-lain yang sekarang merasa paling tahu semuanya, tapi somehow ya kita dalam hidup dalam dunia ya sekarang ya konten kreator kadang lebih didengar dibandingkan karena lebih dekat dengan gadget kan. Jadi ya selama konten kreatornya bisa mempertanggungjawabkan dengan data-datanya yang dia menarik, argumentasi yang bisa diperdebatkan, jadi nggak masalah. Cara gimana pun terserah sebenarnya. Nggak masalah, karena balik lagi tujuannya mau ngapain nih, edukasi sama entertaining. Dan pasar kita kebanyakan udah lebih condong ke entertaining, bukan edukasi. Edukasi biasanya nggak ada duitnya, yang entertaining ada duitnya. Itu kenyataannya. Kenyataannya itu harus ya pahit, tapi ya mau nggak mau orang yang punya kredibilitas harus belajar, harus bisa keep up. Makanya kan gue melihat sekarang banyak jurnalis-jurnalis udah mulai bikin lebih sering kan YouTube yang udah karena mereka sebenarnya punya, tinggal mereka mau konsisten, mereka nggak males, mereka mau niat dikit dan nggak terlalu mau keluar dari pakemnya gitu. Karena relevan sama zaman lah. Iya, karena gue pernah menemui beberapa pandit kan, gue juga gue casting banyak banget dia host semua pandit. Ada yang maunya tuh udah based on desain dan template gitu. Gue nggak mau bahas ini, gue maunya bahas ini. Lo nggak bisa. Kalau lo mau bikin perdebatan yang seru, show yang seru, ya ini harus by design yang gue bikin, nggak mau yang main aman. Kan ada beberapa pandit yang, nggak mau ditanya ini, gue maunya jawab ini doang, nggak bisa kayak gitu. Kalau lo jawabnya itu doang, ya lo akan menjadi satu arah discussionnya, bukan dua arah. Itu yang akhirnya pandit yang bisa ngikutin zaman ya pandit yang seperti itu menurut Tapi best, kan lo tuh bilang ya, acara-acara gitu. Dan lo kacamata produser, lo pernah jadi, ya istilah host atau panditnya juga. Dia pernah di belakang layar dan di depan layar. Gitu. Best football show versi lu siapa? Yang pernah lu pegang dan yang ada sekarang? Iya. Best football show? Iya, maksudnya kan lu bikin ESPN, itu masterpiece gue menurut gue. Menurut gue itu masterpiece. Apa yang membedain sih? Maksudnya mungkin kita nggak tahu. Kan itu ya orang bisa bilang yang mungkin nggak nonton ya sekarang ya, atau cuma sekilas it's another show gitu kan. Apa yang menurut lu bilang ini beda nih dari acara gue yang lain? Karena kan waktu itu belum ada
perdebatan sepak bola di TV nasional dan live pula kan. Mungkin kalau kayak siapa gengnya Rana dan Pangeran mungkin pernah bilang kita udah bikin di Bola Total nggak salah. Iya, dulu awal-awal Bola Ya, Total. tapi kan itu di YouTube dan mungkin orang segmennya belum melihat seperti itu juga Dan kan. saat itu YouTube belum kayak sekarang. Nah, belum booming juga kan. Nah, ketika lo bikin itu di live nasional, nggak ada lo TV yang bikin kayak gitu. Yang berani bahkan. 7 hari bahkan. Dan itu kalau lo tahu bayarannya, lo bayar tiap hari bayar 3 orang, terus kadang kalau weekend 4 orang. Berarti kan lo harus bayar, let's say paling murah 1,5 juta gitu ya kan. Panit kan kisarannya nih gue kasih tau aja kisarannya ya. Nah. Dari nggak tahu kalau di TV yang jadi sekarang. Kalau yang kisaran yang gue tahu dulu dari 1,5 juta 1 juta sampai 3 juta. Di era itu Di era itu kisarannya. Enggak, tapi dari era 2008 sampai sekarang nggak jauh beda segitu sih. Gitu, makanya kita jadi konten kreator karena nggak akan hidup kalau cuma di TV kan. Nah, makanya multi-sport. Nah itu makanya bola lah guys. dengan pengeluaran seperti itu pada akhirnya net pun dulu nyerah karena secara jualan nggak begitu ngangkat karena dikasihnya juga di tengah malam. Padahal kalau dijual menurut gua kalau dulu digitalnya udah kuat dijual di digital betul. itu kuat karena kita tahu ada Justin juga kalau dulu lebih berpikir inovatif dari digital mungkin harusnya dulu bisa selamat tapi ya mungkin emang jalannya ya begitu ada akhirnya semuanya besar di luar dari TV semua gitu. Tapi itu lu ada kayak siasat pengen kan tadi harganya udah disebutin tuh segitu. Ada gak kayak pengen dobrakan kalau emang TV manggil lagi ya udah harga YouTube atau harga yang nggak akan bisa sih tapi minimal naik standarnya dinaikin lah. Maksud gua jangan lagi ada panit yang dibayar 500.000, 750.000. Satu ngerusak harga. Dan kedua gini lo jadi kayak bukan nyari orang based on experience dan juga kehebatannya dia atau ciri khasnya dia. Jadi cuman kayak asal oke, nih nggak bisa dibayar 750, yaudah kita bayar yang mau aja. Jadi muncullah orang-orang yang ini siapa gitu muncul tiba-tiba. Gua nggak bilang dia jelek, tapi ya pada akhirnya kasihan pandit-pandit senior yang tadinya akhirnya harusnya dia bisa dibayar. Ya gini, artis entertainment aja mana mau dibayar 1 juta tahun ini, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi dibayar 1,5 juta nggak mau, pasti pengen naiknya 5 juta atau minimal 3 juta, 4 juta. Sementara pandit segitu aja gitu kan. Nah, ketika akhirnya pandit senior nggak bisa dipenuhi ekspektasinya, dia harus dilematis milih. Gua nolak tawaran ini atau dapur gua nggak ngebul. Pada akhirnya gua kasihan ada akhirnya panit-panit yang udah gila lu udah ke Piala Dunia berapa kali. Udahlah gua ambil udah aja. Udah ambil aja padahal harusnya dia udah layak dibayar 3 juta, 5 juta per episode. Tapi karena dia mikir daripada nggak ada, daripada dapur gua nggak ngebul, ya gua ambil aja. Dan itu menurut gua jadi bikin regenerasi dan juga rotasi panit kita tuh ya di situ-situ aja dan TV pun kadang main aman gitu udah. Selama ini aman, udah aman aja, nggak mau nyobain asal lain. ada, gitu. Asal ada aja gitu, nggak terlalu mikirin kontennya. Berarti harus ada yang dobrak naikin harga gitu. Menurut gua, Valen sama Coach tuh, menurut gua 2 orang yang gila sih, karena ya Valen harganya udah jauh di atas semuanya. Dia ngasih tahu berapa, bahkan ancar-ancarnya berapa. Coach pun juga, walaupun mungkin nggak besar, tapi dari akhirnya cuman 1 juta, 2 juta bisa naik ke 4 juta, menurut gua udah bagus. Sorry ya, maaf ya Coach ya. Tapi ya maksud gua itu levelnya waktu levelnya Piala Eropa tuh artis-artis juga rata-rata yang tamu-tamu dibayar segitu, berarti Coach udah levelnya level tamu entertainment kan. Jadi menurut gua minimal lu udah ada kenaikan harkat. Makanya waktu gua kemarin di Jebret Media Awards itu yang speech ya? Ya itu gua bukan mau soal guanya, gua justru pengen appreciate. Ayo dong, kasih apresiasi lebih kepada pandit-pandit yang di dunia olahraga ini. Jangan cuman lo asal ada lo bayar, tapi kepada lo mencari spesifikasi orang-orang yang lo cari gitu. Jangan karena misalkan lo pengen Panji ternyata harganya nggak masuk. Yaudah gue ambil Jerry aja. Nggak kayak gitu loh. Lebih ke kebutuhan program lo, bukan karena budget lo gitu sih. Menurut gue pengennya sih kayak gitu, soalnya kalau di YouTube aja dan brand aja udah bisa ngelihat, masa TV nggak berani sih gitu. Makanya TV pada akhirnya kalah sama brand, sama YouTube ya, dan digital ya. Kalau nggak mereka kolaborasi sekarang, makanya kan suka bikin live reaction juga, jualan juga di YouTube lebih gampang dan lain. Itu menurut gua harus ada mengikuti perkembangan zaman sih. Makanya gua suka banget ESPN FC karena ini nggak ada pertandingannya. Orang nonton diskusi bolanya, bukan nonton matchnya. Dan bahkan dulu waktu 2 tahun pertama gue ESPN, itu adalah satu program di news yang hampir tiap bulan dapat bonus di tahun pertama. Jadi kalau dulu patokannya ada share station, share programnya
di atas share station hari itu akan dapat bonus 2 kali. Bonus berapa ya? Gue lupa. Pokoknya bonus berapa juta lah gitu. Jadi gue tiap bulan tuh nyayur sama tim produksi gue bagi-bagi bonus aja karena selalu di atas average share station gue. Jadi gue merasa dulu ESPN sangat-sangat luar biasa. Jadi sebenarnya secara demand gitu ya, sebenarnya marketnya ada jelas. Ada. Ya buktinya kan YouTube. Ya buktinya kayak Coach Yasin gitu. Buktinya sekarang kayak Sport 77 misalkan Mamat dan si Ripan gitu kan. Nyata demand-nya ada, brand tuh juga mau ada. Tapi kan berarti lu gini Ji ya, kan udah ngerasain ya, lu produser di balik layar ya kan, terus lu di depan layar juga, terus habis itu, maksudnya itu di TV, terus lu sekarang jadi content creator gitu. Nah, pasti ada pertanyaan juga, gue rasa ini juga udah, maksudnya gue sering ditanya juga, ya mungkin Apip juga, mungkin lu juga, gue nggak tahu gitu. Gua belum. Iya. Emang apa pertanyaan gue? Gimana caranya jadi itu kan maksudnya? Jadi freelancer. Maksud gue kayak kan starting point orang beda-beda nih, kan? Kan suka nanya gimana ke situ sih? Apakah mesti kuliah khusus? Apakah karena ini jujur deh kita berempat aja, ini kita beda semua. Ini gue jabarin ya, misalnya kayak Jerry, dia at least kalian bertiga sudah punya privilege untuk ada di titik sekarang gitu. Pertama Jerry basicnya emang penyiar radio, Abang Noni juga, jadi udah punya masanya. Afif udah pernah di TV karena Komika. Lo juga produser di depan layar, di belakang layar gitu. Nah, kalau orang-orang kayak gua yang nobody, yang bener-bener pengen hobi aja nih jadi bola gitu, hobi gitu, terus juga seneng sama bola, apakah memungkinkan untuk ada di titik itu gitu? Kan ada nonton di TikTok. Nontonin kita aja. Happy. Nggak usah susah-susah ya. Iya. Nggak usah ngapain konten. Ya misalnya mau menaikkan banyak. Nggak usah nama-nama saingan lah. Ya kan sekarang udah banyak sebenarnya kan. Kalau lihat contohnya udah banyak sebenarnya yang bukan dari jurnalis, bukan jadi pemain, bukan background TV dan lain-lain, tapi bikin konten. Tapi diterima oleh masyarakat medsos. Walaupun mungkin secara isi ya mungkin bisa dicari di mana-mana, tapi ya ketika itu bisa kemakan sama algoritma, ya why not? Mungkin dari situ lo bisa belajar mengembangkan ini lo menjadi sesuatu yang lebih, dan pasti yang menurut gue menjadi simbol kesuksesan adalah selain lo dilihat TV adalah ada brand yang masuk. Itu aja sih menurut gue. Terlepas jangan viewers banyak itu kan berarti udah step pertama. Tapi kalau viewers doang banyak, nggak menghasilkan apa-apa, ya kan kalau di TikTok kan nggak akan ada duitnya. YouTube doang yang ada duitnya kan. Itu pun juga nggak akan kemana-mana kalau YouTube cuman bola paling gede berapa sih? Paling banyak 1 juta paling kan kalau views terbesar. Jarang ada yang bisa tembus juta-jutaan. Kalah mah kayak lo ampe-ampe apa? Jembatan. Tikungan si tinja itu. Iya, atau yang horor-horor gitu kan. Prank. Iya, atau prank-prankan, atau jadi pengemis, pura-pura jadi pengemis gitu kan. Jadi ya selama lo udah bisa menghasilkan dapat brand dan juga lo ditawarin TV, menurut gue itu udah simbol kesuksesan. Lo jadi pandit sih menurut gue. Ya sama gue ngerasa ini sih, kalau misalnya nanya ya kan, misalnya nanya juga gitu gimana caranya. Gue ngerasa tuh sebenarnya kadang sesuatu tuh ada. Maksudnya orang kan pengen aja kan, tadi kan orang beda-beda lagi. Ada yang orang emang ya udah gue mau ngerintis dari bawah. Gue misalnya gue nggak mikir angka dulu deh. Ya ada gitu dong. Kita harus respect juga orang kayak gitu kan. Nah, ketika merintis kayak gitu kan kayak gue mesti gimana nih, mulai dari mana nih, kayak gitu kan. Nah gue sih selalu bilang kayak kadang tuh kebutuhannya ada ya, tapi masalahnya waktu gue awal, maksudnya kayak gue kan pengen dari kecil kayak gini kan. Nah gue tuh nggak tahu mesti kemana. Karena kita nggak tahu castingnya gimana, kita nggak tahu kebutuhannya kapan gitu kan. Nah paling gue bisa bilang adalah kalau lu nanya misalnya gimana starting point-nya ya, lu mesti bikin karya lu dulu. Ya itu benar. Karena biasanya ada tawarannya, ada slotnya, tapi lu nggak bisa langsung masuk aja. Gimana caranya? Gue misalnya yang ngajak, kebetulan gue ngajak beberapa temen lah, ya maksudnya sama semua malu ya? Nggak semua, ada yang sama, tapi nggak semua. Nggak, maksud gue ngajak juga gitu ya, tanpa maksud gue jadi agennya gitu. Gue lebih ke, gue merasa dulu gue susah, ya kan, dari dulu gue berpikir ketika gue udah masuk, gue akan bantu menuju gerbangnya deh, betul. Orang menuju gerbangnya. Nah, ketika dia masuk ngacak-ngacak rumah atau dia stay di situ atau gimana ya itu masing-masing. Karena gue juga kasarnya gue banyak dibantu networking juga sampai di sisi ini. Bukan masuk sebagai ordal masukin gue ya, tapi lebih ke gue dikasih info casting. Kasarnya gitu lah. Itu yang gue alamin dari networking itu. Ketika gue tahu castingnya kan gue bisa perform, orang bisa lihat gue. Tapi kan pertanyaannya siapa yang bisa mengantarkan lu ke pintu itu, ya kan? Nah,
Makanya menurut gua penting banget misal lu berkarya, penting banget itu karena lu butuh portofolio. Iya. Karena misalnya ada orang DM gua nih, ya kan? Kadang kan gue juga suka misal olahraga lain lah. Dulu gue inget pernah bola catur. Ya kan, atau dulu pernah gue ditawarin hoki. Nah, gue buka atau apapun itulah, hoki, ya. Gue nggak bisa, gue lempar. Nah, ketika orang mau jadi sportcaster tapi ternyata nggak punya sesuatu untuk dijual, CV-nya lah, CV kan karya gitu. Ya gimana gue bisa bikin produser atau gimana produser atau orang TV percaya untuk ngasih kesempatan itu kan entry point orang beda-beda. Betul. Maksud gue itu ada Reza Pradita ya, gue shout out aja Reza. Itu masuknya sebagai volley, awalnya volley, slotnya volley. Udah gue ngerti deh bang, atau futsal gue lupa deh. Sekarang Piala Dunia. Terus akhirnya Piala Dunia, terus akhirnya sekarang juga banyak konten bola dia megang gitu kan. Dan dia juga punya apa? Dia punya Spieltag, ya kan? Dia bikin yang bola Jerman tanpa tahu dia bakal jadi kayak sekarang misalnya contohnya gitulah, ya kan? Premier League juga gitu. Ya kita nggak pernah tahu lah. Ada beberapa teman-teman yang lain juga yang emang udah punya karya sebelumnya. Labib deh, tadi lu ngomong Labib. Dia udah bikin gara-gara bola. Dia udah aktif di Twitter ratusan ribu followernya dan udah selama ini. Iya, gara-gara bolanya. Gara-gara bolanya. Maksud gue tapi kan itu portonya. Terus dia ada pernah ke away ke mana-mana gitu. Maksud gue ada pengalaman itu lah depan kamera segala macam sehingga ketika kesempatannya ada ya bisa gitu maksud gue. Ada banyak lah teman kita kayak gitu kan. Ya poles diri lu sendiri dulu lah untuk bisa dijual lah minimal itu yang membuat jadi bahan pertimbangan. Tapi memang itu cara orang memang beda-beda. Ada yang memang dari ordal, ada yang dari casting, ada yang dari ya itu karena memang orang nggak sengaja ngelihat lo dan lo dicoba dipanggil. Kayak misalkan yang di DPI sekarang dari Rijal Fahlevi yang itu dari member kayak mungkin penonton setianya Noise, suka ikut acara Noise gitu. Nah, gue sering lihat si Rijal itu kan dulu. Itu penontonnya Jebret? Penontonnya Jebret, suka ikut kalau live reaction suka muncul, ngasih analisa di Twitter juga. Gue fallback akhirnya karena menurut gue ini anak pinter gitu kan, pakai bahasa Inggris pula kan. Oh, ini anak pinter. Akhirnya waktu di saat lagi ada transisi di DPI waktu itu, nanya kira-kira ada nggak lu yang mau coba? Gue ada rekomendasi beberapa nama gitu kan, masuk si Rijal itu, dan ternyata pada suka. Ya walaupun mungkin Rijal sekarang dalam status baru di DPI doang, ya bukan nggak nutup kemungkinan pada akhirnya ada slot buat dia buat ke TV juga. Nggak, maksudnya gini, kalau kan buat TV, maksud gue misalnya kayak mau diundang DPI misalnya contoh, atau mau diundang box to box, atau mau diundang tackle bebas. Atau caranya biar kelihatan. Ya dekatkanlah diri lo atau poleslah diri lo dengan karya lo. Dekatkanlah diri lo dengan circle-circle yang mungkin membawa lo ke tujuan. Kayak Aldi misalnya kan ikut Sportcaster Hanya Mola kan. Aldi ya benar-benar. Dia nggak ada basic bolanya, menurut gua dari orang marketing, tapi karena dia bahasa Inggrisnya jago banget, akhirnya dia ikut situ dan dia ngerti bola juga, akhirnya kepilih. Walaupun menurut gua selain Aldi ada beberapa yang menurut gua ini orang kagak ngerti bola, cuman jago bahasa Inggris doang. Ya lo cari aja guru ILP gitu kan, sebenarnya bisa gitu kalau sebenarnya asal dia tahu bola dikit. Tapi ya menurut gua Aldi yang paling stand out karena dia pengetahuan bolanya ada, bahasa Inggrisnya juga bagus. Tapi kan cara orang berbeda-beda. Nah paling susah ya memang jalurnya mungkin kayak Dita gitu ya, memang bukan dari jurnalis, bukan dari main bola ataupun apapun yang broadcast tapi kan dengan lu berteman sama Afif Jerry, lu sekarang mulai konten sendiri. Jadi nyawa tackle bebas deh. Iya. Ya pelan-pelan lah kalau misalkan ngebangun mungkin ya dari situ. I love Bang Dita katanya itu. Tapi namanya @user FYP lah. Nah, tapi kalau ini oke lah udah jadi sportcaster kayak lu sekarang. Jerry gua mah enggak. Iya, lu apa mau disebutnya apa lu? Lu apa misalnya Panji apa? Content creator? Enggak juga sih ya. Apa misalnya? Temennya Coach Justin. Enggak juga ya. Nah, itu dikenang sebagai apa lu? Meninggal? Uset. Storyteller. Nah itu kalau orang nanya sebenarnya gue masih bingung. Gue mau dibilang konten kreator gue juga mager, bikin konten yang ya Apip ngerangkak. Ya gitu. Ya sebenarnya ide-ide itu udah muncul, tapi eksekusinya sendiri gue males lah gitu. Kalau mungkin ada temennya, mungkin gue mau. Cuman kalau sendiri kayak males lah, mager. Terus Pip temenin Beb. Dibilang dia mau ngerangkak. Kalau ada temennya jadi omongan ngerangkak. Dibilang sportcaster juga males juga karena gue nggak all round kayak lu kan. Pada akhirnya gue makin tua kayak merasa gue pengen di bola aja, nggak mau sosokan. Karena kayak basket gue pernah mencoba mau terjun, tapi segmen basket kan menengah ke atas ya, jadi orang-orang kritisnya lebih pedes daripada orang-orang yang ngomong goblok lo, tai lo, atau ya itulah ngata-ngatain yang kolongan CD kan. Orang-orang basket kan lebih pakai data ya, intelek dan juga bikin kita anjing. Makanya gue ngerasa kan bola suka jahat banget live chatnya. Coba lihat dulu. Iya, Mbak. Gue tuh suka bilang kalau ada beberapa teman lah ya yang maksudnya
bawain IBL gitu kan, gue sempat misalnya orang serang juga misalnya bum bang bang gitu kan. Nah ada beberapa yang baru tampil gitu kan, terus lo ada pesan nggak? Pesan gue satu, gue bilang, lu jangan buka live chat. Maksud gue itu ngaruh banget ke mental sih. Kalau lu pertama kedua ya, maksud gue kayak jangan dulu, udah biarin aja. Toh kalau lu emang masih bagus kan, repeat order, dipanggil lagi sama ininya kan, TV-nya atau apanya. Tapi kalau enggak ya, nggak usah di ini karena udah pasti salah kita di mata live chat. Udah pasti salah. Iya itu, makanya gue bilang, udahlah gue fokus di bola. Jadi gue bingung sama, ya mungkin nanti makin gue tua mungkin gue akan tahu pengen disebut apa, tapi sekarang gue belum bisa menyematkan apa disebutnya. Kalau misalkan sampai pengen tua, emang kita kayak begini tuh sampai bertahan berapa lama? Udah. Ini bicarain gue sama Afif kemarin nih minggu lalu nih. Ya, nah itu sama kayak hidup gue yang dari awal gue nggak pernah punya ambisi atau long term project ya. Kalau lo mungkin tahu sesuatu yang mungkin orang bilang lu cheesy banget sih hidupnya, karena gue waktu kuliah pun gue baru tahu loh. UI, UGM, ITB semasyhur itu dan apa diperebutkan. Lu di luar negeri? Enggak. Gua emang dulu waktu zaman SMA gua nggak pernah punya pemikiran pengen kuliah di tempat yang hebat. Tapi lu di Jakarta gitu kuliah? Gua dulu sebenarnya pengen ke Bandung, pengen ke Unpar dulu. Cuman udah di masa sekolah lu Jakarta? Oh, Jakarta, Jakarta. Tapi gua pas waktu tes apa dulu? SIMAK. Ya itulah tes itulah SNMPTN. Di sekolah di daerah Ben Hill itu kan, ini apaan sih? Terus kenapa orang pada segitu bunuh-bunuhan lah ibaratnya untuk ikut-ikutan. Di daerah Ben Hill gue tahu lagi. Iya kan? Untuk cuma satu kayaknya. Iya kan? Nah, gue nggak ngerti itu. Dan gue baru tahu belakangan waktu gue kuliah, ternyata kuliah ini untuk entar dunia masa depan lo, untuk kerja lo. Sengaruh itu. Nah, gue nggak seambisi itu, Jer. Dan sampai sekarang pun kalau tadi Afif nanya 5 tahun lagi, gue nggak pernah hidup untuk 5 tahun ke depan. Gue hidup mungkin dari day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, mungkin maksimal ya bulan ke bulan, 1 tahun ke tahun, bukan ke 5 tahun ke depan. Gitu. Tapi cara orang jalan hidup yang beda-beda cuy. Iya. Tapi gue ada pandangan menarik tuh, gue ngobrol sama orang agensi juga. Orang-orang kayak kita gini kan nggak jauh dari gadget, jauh dari advertising juga lah. Betul. Itu ya selagi orang di dunia ini masih megang handphone, kita tuh belum tentu mati. Iya. Kita pasti masih komentarnya salah satu tamu kita kayaknya. Iya. Nah, terus kayak misalkan 5 tahun lagi kita ngapain gitu kan, 5 tahun lagi kita ngapain ya. Jawabannya belum ada. Jawabannya ya ada antar kalau kita bisa adaptasi 5 tahun. Ya. Adaptasi sama zaman sih sebenarnya. Iya. Selama sepak bola masih bergulir. Nyawa kita selama sepak bola tidak berhenti, nyawa kita tidak akan mati. Nafas kita tidak akan berhenti. Jadi mau bola terus nih. Lu akan bola terus. Politik. Tahu. Karena itu juga beda. Maksud gua kan kayak lu lebih ke mana sih, komika apa ke apaan sih? Karena itu Ji, maksud gue gini, kan lu broadcast tapi akhirnya nyemplung, masih irisan lah. Gue emang dari kecil gitu, kita suka mulai konten sekarang. Apip ini agak nyebrang kan sebenarnya kan. Komika personanya juga bukan itu tadinya, tapi akhirnya nemu rezekinya di sini sampai ke Spanyol, ke Eropa duluan dibanding kita semua loh. Iya kan? Luar biasa dengan apa persona bolanya sama gitu. agensi yang sama-sama PHP kita berdua. Enggak sih, kalau gue tolak gara-gara jadwalnya nggak cocok gitu. Iya, disuruh bikin paspor. Tapi nggak apa-apa kan, kerja sama yang lain. Ya rezeki ada lagi. Kemarin gue kerjaan yang lain sama mereka. Iya itu ya. Kalau gue mah kan emang sebenarnya lebih cinta duluan sama sepak bola. Dan emang nggak bisa jauh gue dari sepak bola, mau jadi pemain kayak mau ngomongin doang bola kayak ya nggak apa-apa. Kebetulan gue stand up juga. Terus itu dibilang tadi ada privilege, pernah maksudnya ngomong bisa di TV pernah gitu kan. Ya udah kayak gue kencengin personal branding aja, kayak kuenya gue potong-potong gitu kan. Ngonten terus. Udah ke link ke investasi, ada yang ke apalah kayak gitu, politik. Ya gue bola. Karena lu juga suka bola gitu kan. Maksudnya kan ada orang yang aku coba ini ya, tapi bukan dia sebenarnya loh. Bukan diri dia gitu. Kan ada yang kayak gitu kan. Kalau gua kan juga dulu kan mungkin waktu mau merit masih korporat gitu. Jadi untuk pertanggungjawabannya masih enak gitu kan. Mungkin kalau gua sekarang kayak gini mau nikahin orang agak bingung lah. Kalau lu gimana? Iya, karena tinggal dia yang belum ya. Dari kita semua ya. Ya sebagai konten kreator kira-kira kalau lo bertemu dengan mertua apa yang akan lo bilang gitu? Kayaknya sebelum ngomong itu gue kerja corporate dulu deh. Tapi ini satu lagi terakhir deh, gue penasaran. Maksud gue kan dari misalnya kita berempat ya, yang mungkin relevan dan relate juga sama mungkin yang nonton, itu kan kayak Dita kan. Nah gimana Dit, lo ngelihat, maksud gue kan kayak lo kan sekarang nggak mentah banget sih. Maksud gue lu juga udah, maksud gue pandit football. Iya, maksud gue ya. Oh, pandit juga dulu ya? Sempat nulis si pandit. Dan maksud gue kenapa gue juga masih suka ajak dan pede gitu, gue ngerasa
ya dia wawasan bola ada. Maksudnya dan bagus, dan maksudnya kalau adu kuis juga berani lah gue gitu lawan orang-orang yang lain. Nah gue yakin banyak juga yang lagi nonton mungkin gue di tongkrongan gue paling jago nih, paling bagus nih apa segala macam gitu. Maksud gue gitu loh, kita kan begitu di tongkrongan kayak kita yang lain tuh agak paling lucu, paling tahu agak di bawah kita lah. Kita berani adu kuis trivia ya nggak sih di tongkrongan kita dulu gitu. Maksud gue lu gimana ya ngelihat kondisi inilah nih sekarang? Kan lu dari hal yang beda dari kita bertiga nih secara background kan. Pertama-tama buang dulu ya pikiran bahwa kita paling jago. Ternyata setelah masuk ke sini orang kok hebat-hebat ya. Jauh lebih konsisten. Ya, karena hidup tuh bukan cuma bola. Ada sisi bisnisnya, showbiznya gitu, entertainnya. Nggak cuma bisa ngomongin bola, karena ngomongin bola doang nggak menarik. Jujur, kalau cuman dikemasnya ngomongin data, itu tidak akan menarik. Yang pertama, ya lakukan bener-bener apa yang lo suka gitu. Dan setuju gue mendekatlah sama circle-circle yang membawa kita ke makin dekat dengan tujuan kita kan? Gitu ya. Kayak gue akhirnya bisa ya dibukakan jalan juga, dibantu Jerry, Afif, dulu juga sempat ikut di Pandit Football, naik juga dari Pandit juga. Terus main-main bola kan? Main-main bola, terus juga ketemu siapa, nongkrong, cuman ikut nongkrong aja untuk meluangkan waktu. Karena menurut gua nongkrong tuh nggak cuman. Karena nongkrong itu membangun link. Ketika lo nongkrong sama circle yang membawa lo ke tujuan itu ya akan sampai gitu. Kayak lo nongkrong sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia bola, ya pasti top of mind lo pasti akan dicobain gitu. Kayak ya tiba-tiba lo datang terus kayak Mas Panji, lo aja deh gitu, atau misalnya lo cobain deh di sini gitu. Pasti kan itu ada kesempatan gitu. Karena kesempatan itu nggak mungkin datang sendiri. Harus kita jemput. Karena itu sih, maksudnya orang yang misalnya anggaplah kita udah di industri nih ya. Kan ya orang kalau baju bagus aja kita nggak tahu, nggak kepikiran aja ngajak gitu. Tapi kalau lu ada di sekitar itu ya coba dia deh. Tahu kan. Itu makanya kalau lu bukan kerja, misalnya bukan produser ya waktu itu. Bukan lu dong. Makanya. Gitu. Itu makanya kan Dita mungkin juga punya chance ini ke depannya kalau misalkan dia terus memoles dirinya dia sendiri juga kan. Misalkan nggak cuma dekat sama nggak cuma deketin circle-nya, tapi lu juga belajar, lu juga nunjukin lu punya kemampuan, lu punya karya lo sendiri, lo bisa memoles diri lo sendiri. Ya tadi yang benar, karena pada akhirnya di saat orang lagi nggak ada pilihan, dia akan menjadi opsi top of mind yang kayaknya Dita bisa coba nih. Itu yang semua orang punya momen itu. Nah ketika ada momen itu, lo kejar itu, jangan lo justru malah lo mundur. Itu sih yang karena pesan ya, gua. Keberuntungan itu ya diusahakan. Betul. Gitu. Pesan moral ini. Itu ya. Udah cukup kira-kira. Keren sih ini. Keren sih ini menurut gua quotes-nya banyak. Ruang ganti. Kalau misalnya nanti mau ngundang siapa lagi, pengen tahu cerita-cerita di belakang layarnya, komen di Tackle Bebas. Nanya, coach juga bisa gitu. Coach bisa. Karena ilmunya banyak banget. Wah, banyak. Udah tua, maksudnya udah lahir duluan kan. Udah kaya. Banyak yang bisa di-share. Yang kita tanya bukan pertanyaan kayak gini kalau coach pasti kan. Dan dia kayak nggak level harga gue. Udah gitu jawabannya pasti kan. Iya kan. Bisa terus kalau komentar, kalau lu punya saran juga, misalnya ngupas apa bagian. Bisa juga. Atau ya udah minimal yang value-nya sepanji komentarin. Maksud gua bintang tamu selanjutnya. Oh iya. Banyak dong yang segua mikro kan katanya. Agak lah. Itu dia ya. Jadi bisa, dan jangan lupa juga kalau menurut lo ini bermanfaat gitu, lo boleh share juga. Biar nggak cuma share ke hoax doang nih di grup keluarga, atau kan pasti kalau grup main ada ini, ada circle-circle lah, ada grup-grup WhatsApp atau mungkin yang biasa lo suka main bareng, lo bisa share. Siapa tahu bisa cocok nih buat temen lo yang pengen juga berkarir kayak gini. Keren. Gitu. Oke, how to be Jerry ya. How to How become a Jerry. Inspiring. Berarti episode berikutnya Jerry, kita yang nanya. Daripada tamu susah ya. Daripada tamu habis itu kan keluar budget Afif lagi. ya kan. Biar gampang. Iya, sini-sini aja. Tapi yang lebih relate sama orang lu sih Dit. Ditanya-tanya, "Bang, gimana Bang bisa ngisi waktu luang?" Jadi orang biasa. Jadi orang punya background gimana sih, Bang? Itu dia. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas. Iya, ruang ganti Tackle Bebas. Nanti, salah ya.